Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tazulul aqabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Uwais Al-Qarni LC, segenap para alim, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kajian serta kajian Al-Quran yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan detik ini masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadiri majlis-majlis ilmu sebagai bagian untuk menguatkan pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, baik secara offline maupun secara online, diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama rombongan beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sekarang sudah memasuki tahun 2021 ya. Begitu cepat waktu itu berlalu ya. Dan tidak terasa juga umur kita semakin bertambah. Ya, mungkin ada yang sudah masuk di 30 tahunan, ada yang 40 tahun, ada yang masuk di 50 tahun. Harapannya semakin bertambah umur kita, semakin bertambah pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan memaksimalkan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin menyempurnakan ibadah-ibadah sholat kita, disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah, atau puasa kita juga disempurnakan dengan ibadah puasa sunnah, atau juga amal-amal yang lain. Kita coba akan menyempurnakan dengan amal-amal yang paling terbaik. Karena amal itulah yang nanti kita akan bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam memahami kaitannya dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diperlukan ada
pendekatan dan pemahaman secara khusus ya. Karena terkait dengan harta ini yang diminta bukan hanya dari mana kita mendapatkan, tetapi juga bagaimana kita mengelola. Jadi yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan bahwa harta yang kita miliki ini betul-betul dari jalan yang baik, dari jalan yang halalan thayyibah. Tetapi juga ada tuntutan untuk apa harta yang kita miliki ya. Ini kira-kira ibu-ibu, kalau misalkan ya, bukan kalau lagi, ini rata-rata kita sudah Allah titipkan harta ya, yang punya harta ataupun yang keinginan memiliki harta, apa yang terbesit di dalam pikiran kita ya, atau baru dapat bonus ya, dapat uang tambahan, kira-kira yang terbesit di dalam pikiran kita ini apa ya? Ya mungkin secara manusiawi ada yang terpikirkan, saya nih kira mau beli logam mulia karena sekarang trennya naik terus harganya ya. Apalagi istilahnya logam mulia itu gak ada istilah turun ya Bu ya, naik terus ya. Kalau kita investasi atau nabung uang, barangkali nilainya akan turun ya. Tapi kalau kita investasinya logam mulia, nah ini harganya akan semakin naik. Tahun sekian kita barangkali beli 1 gramnya 500.000, tapi sekarang bisa jadi sudah seharga 1 juta. Atau barangkali mobil saya ini sudah lama ini ya. Ada tambahan dana ya, dapat dana tambahan ya, pengen beli mobil baru. Atau bisa juga rumahnya kayaknya sudah kesempitan ya, kayaknya perlu direnov. Atau barangkali beli rumah lagi, akhirnya beli rumah lagi. Rumah sudah ada, sudah 2, investasi di logam mulia juga sudah banyak. Atau kita beli tanah saja untuk investasi. Nah ini barangkali sesuatu yang manusiawi yang ada dalam pikiran kita ketika memiliki harta. Tapi pernahkah kita berpikir toh itu baik juga ya, tetapi hasilnya barangkali kita hanya rasakan di dunia saja. Nah, apakah kita terbesit bagaimana investasi harta kita selalu mengalir, bukan hanya ketika kita masih hidup, tetapi ketika kita juga sudah meninggal. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah haji ataupun umroh ya, tahu bagaimana wakafnya Utsman bin Affan ya. Dulu dari membeli sungai ya, Bi'rur Raumah ya, milik seorang Yahudi ya, yang awalnya hanya diberikan separohnya untuk membeli, kemudian lama-lama karena nggak laku ya, dijual kembali, akhirnya milik menjadi umat Islam. Dari sungai itu ya, kemudian berkembang ya, tidak hanya dijadikan sebagai wakaf biasa, tetapi kemudian dialirkan, dibuat wakaf produktif. Dan sekarang Masya Allah itu pengaruhnya luar biasa.
Jadi sekarang rata-rata ya banyak sekali gedung-gedung yang dibangun di daerah Masjidil Haram ini hasil daripada wakaf yang dilakukan sahabat Utsman bin Affan. Ya, ini salah satu bukti ya. Dan sampai sekarang tentu sahabat Utsman akan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dampaknya bukan hanya secara spiritual mendapatkan pahala, tapi juga secara ekonomi. Berapa ya, infrastruktur yang dibiayai dari investasi wakaf tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita harapannya bahwa ketika memiliki harta itu, kita ketika mensedekahkannya atau mewakafkannya dalam kondisi kita dalam keadaan sehat, ya, masih hidup, ya. Karena kalau kita sudah meninggal, ya, tentu nilainya akan berbeda. Nah, ini pernah dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ketika ada seseorang datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zam?" Kira-kira sedekah apa yang paling besar? Sedekah apa yang terbaik? Ya, kalau sekarang kira-kira amal apa yang bisa terbaik ya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takshal faqra wa ta'mal al-ghina. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah sedekah ketika kita dalam keadaan sehat. Kita belum kaya-kaya banget, masih butuh sana sini. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum qultu li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Ya. Jangan sampai kita mengakhirkan sedekah kita sehingga kematian sampai ke tenggorokan. Artinya sampai kemudian kita baru meninggal, ya, baru kemudian kita teringat untuk sedekah. Padahal kata Rasulullah yang terbaik ketika kita dalam keadaan sehat, kita masih seger ya, walaupun belum banyak asetnya, tapi ini adalah kesempatan yang terbaik. Kalau sudah meninggal, barangkali nanti jadi rebutan ahli warisnya. Yang satu minta, yang satu minta, ya, anak yang pertama minta, anak yang kedua minta, yang ketiga minta, ya, rebutan jadinya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk diinfakkan. Ya, nah salah satu amal yang terbaik yang bisa kita lakukan ini adalah dengan cara berwakaf. Ya, ini mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar ya, istilah wakaf ini, bahkan mungkin sering ya. Tapi ini pada kali ini kita akan coba jelaskan apa sih kira-kira wakaf itu ya, supaya kita bisa menjadikan ini sebagai gaya hidup ya, karena gaya hidup ini pernah dilakukan oleh para sahabat ya. Diceritakan dalam sirah para sahabat itu hampir semua para sahabat ini melakukan wakaf, mulai dari Abu Bakar ya, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, hampir semua sahabat ya itu pernah berwakaf. Berarti wakaf ini sudah pernah menjadi tren pada masa Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ya, maka kita dalam sejarah ya, walaupun dari sisi infrastruktur saat itu ya, tapi kita masya Allah jarang ya melihat ada masalah-masalah ekonomi ya yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Semuanya mengalir. Karena apa? Karena yang memiliki harta dia punya tanggung jawab.
dengan zakatnya atau dengan infaknya ataupun dengan wakafnya. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan wakaf ya? Biar kita bisa memahami bedanya apa nanti wakaf dengan zakat atau zakat dengan infak ya. Walaupun sama-sama ini secara umum adalah kebaikan ya, tapi secara khusus pemahamannya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Secara umum yang dimaksud dengan wakaf ini artinya menahan. Waqafa pada dalam bahasa Arab waqafa yaqifu waqfan. Ya artinya berdiri atau berhenti. Atau secara bahasa juga bisa diartikan artinya menahan, mencegah. Ya, mencegah, menahan harta itu untuk disalurkan. Tapi nanti yang dimanfaatkan adalah hartanya. Jadi para ulama berbeda pandangan ya. Tidak akan saya jelaskan secara detail, tetapi secara umum satu pandangan dengan pandangan yang lain berbeda-beda. Contohnya misalkan kalau menurut Imam Abu Hanifah itu yang dimaksud dengan wakaf itu menahan harta dan menyedekahkan untuk mewakafkan manfaatnya kepada siapapun. Jadi kalau dalam pandangan ulama Hanafiyah ini, ketika kita berwakaf, status objek wakafnya itu masih milik kita. Jadi kalau misalkan kita mau wakaf hotel gitu ya, itu yang kita wakafkan itu manfaatnya saja, tapi objek atau asetnya itu masih milik kita. Itu menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Kemudian sebagian lagi misalkan ulama Syafi'iyah itu mensyaratkan yang namanya wakaf itu harus harta yang sifatnya kekal. Makanya kenapa di Indonesia itu kalau wakaf itu identiknya dengan 3M ya Pak ya. 3M. Masjid, kemudian musola, kemudian ada istilahnya makam gitu ya. Masjid, musola, makam ya. Biasanya kalau wakaf identiknya seperti itu, karena memang dalam pandangan Syafi'iyah yang namanya mau berwakaf itu yang harus asetnya nggak hilang gitu ya, tanah ya, kemudian masjid ya, kemudian tanah mungkin dipakai untuk makam dan lain sebagainya. Tetapi secara umum ya, ini bisa kita simpulkan ya, yang dimaksud wakaf ini adalah menahan harta, baik untuk selamanya maupun sementara. Ya. Jadi tidak harus sampai selamanya gitu. Bisa jadi kita batasi beberapa tahun saja, itu bisa. Atau bisa juga sementara. Dan dimanfaatkannya secara berulang atau dengan mensedekahkan hasilnya dari berbagai jenis kebajikan yang umum dan yang khusus ya. Jadi sekarang pemahaman ya dari pandangan ulama ini tidak hanya sesuatu yang sifatnya tetap ya, tidak hilang ya, boleh bisa berwakaf dengan yang lain seperti sedekah secara umum ya. Bahkan alhamdulillah sekarang perkembangannya sudah semakin banyak ya. Sekarang ada istilahnya wakaf uang ya, bahkan sebagian juga ada yang istilahnya berwakaf saham dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa landasan disyariatkannya wakaf ini ya? Nah, ini secara khusus memang tidak dijelaskan ya syariat terkait wakaf ini di dalam Al-Quran, tetapi secara umum wakaf ini sama seperti pemberian yang lain, seperti sedekah. Jadi berlaku juga ayat-ayat yang mendorong kita untuk melakukan infak. Seperti
Seperti misalkan dalam surat Ali Imran ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra, ya, kalian tidak akan menggapai kebaikan, ya, tidak akan mendapatkan kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, sehingga sampai kalian menginfakkan atau mengeluarkan harta yang kalian cintai. Ya, jadi dikatakan kita tidak bisa mendapatkan kebaikan sampai betul-betul kita bisa memberikan apa yang paling kita cintai. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Pernah ada seorang sahabat, ya, sampai melihat bajunya Rasulullah tertarik, Pak. Seketika itu langsung dikasih. Ya, kayak sekarang misalkan baju bapak bagus nih gitu ya. Kamu mau gitu ya, istilahnya gitu. Kamu mau langsung diberikan gitu. Ya. Jadi apa yang betul-betul kita cintai itu langsung diberikan, dan ini langsung direspon oleh para sahabat. Ini ada salah satu sahabat yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu. Ini orang yang paling banyak hartanya, ya, paling banyak asetnya dari kalangan Ansor, ya, Madinah. Itu beliau punya namanya Bayruha, ya. Bayruha ini adalah sumur yang ada di kebun, ya, di depan masjid. Jadi Rasulullah SAW itu selalu minum, ya, dari sumur itu, dan itu tempatnya sangat strategis, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau sekarang istilahnya tanah-tanah yang strategis, dan itu yang paling mahal dan paling dicintai paling disukai oleh Abu Talha. Ketika beliau mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung seketika itu diinfakkan Bayruha itu. Ya, Masya Allah. Jadi responnya luar biasa. Mendengar ayat langsung diamalkan. Kemudian juga para sahabat yang lain, ya, ini juga pernah mempraktekkan wakaf, ya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah memperoleh tanah di daerah Khaybar, ya. Khaybar ini di daerah antara Makkah dan Madinah, ya, Makkah dan Madinah, namanya Khaybar. Nah, beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau telah memperoleh tanah di Khaybar yang nilainya sangat tinggi dan tidak pernah beliau peroleh sebelumnya, ya. Jadi asetnya sangat tinggi, ya, mahal misalnya. Tanahnya sangat strategis, ya. Kemudian beliau sampaikan kepada Rasulullah, kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan tanah ini, ya. Subhanallah. Jadi dulu tuh kalau para sahabat punya tanah, ya, yang strategis, tempat-tempat yang strategis, itu selalu disampaikan, ini kira-kira apa yang bisa saya lakukan dengan ini, ya. Karena memang rata-rata semangat mereka adalah semangat akhirat, ya. Bagaimana dengan harta yang dia miliki ini bisa menjadi pintu dia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang dia miliki, fisiknya, tenaganya, termasuk hartanya, bagaimana dia jadikan untuk jalan, ya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, kalau mau tahan sumbernya, itu pohonnya, di tanah itu ada pohonnya, dan sedekahkan manfaatnya atau buahnya. Jadi nggak langsung diinfakkan semuanya, gitu, tapi diwakafkan, istilahnya diwakafkan. Kemudian dari hasil wakafnya itu diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan syiar Islam, kepentingan-kepentingan perjuangan, kepentingan pembangunan masjid, ya, kepentingan yang lain, ya.
Kemudian apa? Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual. Jadi kalau kita sudah berwakaf, ya, sudah wakaf misalkan ke nadhir, baik itu lewat lembaga seperti masjid, ya, atau yayasan, ataupun lembaga. Kalau sekarang kita ada istilahnya Badan Wakaf Indonesia (BWI), ya, itu berarti sudah menyerahkan milik Allah. Jadi misalkan kalau ada bapak ibu punya tanah, ya, punya tanah mau diinfakkan misalkan, Ustaz, ini untuk pembangunan yayasan, ya, misalnya Yayasan Al-Azam, ya, untuk pengembangan, ya, ini saya wakafkan di sini. Ya. Jadi tanahnya diwakafkan, nanti dibangun dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak dijual, boleh dimiliki lagi. Kemudian apa? Tidak boleh juga dihibahkan atau diwariskan. Ya, jadi kalau harta wakaf itu nggak boleh, ya, nggak boleh untuk kita wariskan. Ya, sekarang kita banyak terjadi persengketaan. Ya. Dulu orang tuanya dia sudah wakafkan untuk masjid, ya, atau untuk mushola. Ya. Kemudian karena dulu mungkin tidak ada ikrar, ya, di atas kertas ketentuan ini bahwa ini adalah harta wakaf. Nah, sama anaknya dianggapnya ini adalah harta milik orang tuanya. Akhirnya diaku, ya, padahal ini adalah harta wakaf. Umar kemudian menyedekahkan hasil dari pohon tersebut kepada kaum fakir, ya, kerabat, budak-budak, orang yang membela di jalan Allah, orang musafir dan orang yang lemah, ya. Namun tidak masalah bagi pengelola wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberikan makan teman-temannya yang tidak memiliki harta. Nah, ini salah satu landasan disyariatkan adanya wakaf, ya. Kemudian juga ada yang hadis yang sangat populer, ya, yang diriwayatkan illa min salasa, ya. Jadi kalau orang sudah meninggal, semua amalnya akan terputus, ya. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali ada 3 hal yang sangat bermanfaat. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya. Kemudian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sedekah jariyah ini adalah wakaf, ya, sedekah yang selalu mengalir. Ya, ini orang yang dulu berwakaf masjid ini, ya, berwakaf untuk kepentingan pembangunan masjid ini terus mengalir, atau yang mewakafkan Quran di masjid ini terus mengalir. Setiap Quran yang dibaca, ya, pahalanya selalu mengalir. Masjid ini dipakai untuk pengajian, dipakai untuk sholat, ya, dipakai untuk berzikir, ya. Itu akan selalu mengalir kepada orang yang menginfakkannya. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat, ini juga akan mengalir, ya. Guru-guru kita yang pernah mengajari kita al-batasa, yang pernah mengajari kita cara membaca Quran, ya, mengajari kita cara membaca, ya, menulis dan lain sebagainya, itu akan selalu mengalir. Ya, kemudian kita mengajarkan juga kepada orang lain, terus mengalir sampai dengan hari kiamat. Ya. Kemudian awaladin sholihin yad'ulah. Jadi yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Makanya memang penting sekali, ya, semangat kita untuk membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena anak soleh ini adalah aset, ya, yang nanti akan melanjutkan perjuangan kita, yang akan selalu mendoakan kita. Semakin anak kita kontribusinya semakin besar, semakin bermanfaat untuk orang lain, maka pahalanya juga akan mengalir kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, kira-kira apa Ustaz bedanya wakaf dengan sedekah, ya, atau hibah, ya? Kan mirip gitu, ya, sama-sama berinfak, sama-sama bersedekah. Nah, ini pertama, kalau kita lihat dari sisi manfaat barangnya, ya. Kalau wakaf, manfaat barangnya ini dinikmati untuk kepentingan sosial.
Nah, beda kalau manfaat sedekah ini hanya dinikmati oleh penerima sedekah, ya, atau penerima hibah. Ya, jadi kalau misalkan kita ngasih sedekah, ngasih hibah, paling yang akan memanfaatkan orang itu saja. Ya, manfaatnya hanya untuk penerima sedekahnya saja. Kita memberikan kepada fakir atau pada anak-anak yatim, ya, yang memanfaatkan itu saja. Tapi kalau wakaf ini bisa lebih terbuka, lebih besar lagi, ya. Misalkan ya, untuk orang yang mewakafkan tanah ini, mewakafkan masjid ini, itu kan semuanya, ya. Baik yang tinggal di komplek ini maupun yang tinggal di komplek luar, ketika kesini dia melaksanakan sholat, dia bisa memanfaatkan. Atau mungkin orang lain dari luar kota dan lain sebagainya juga bisa memanfaatkan. Kemudian hak milik barangnya, ya. Kalau orang yang sudah berwakaf, ini hak milik barangnya ini dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berwakaf tanah, berarti tanahnya ini adalah milik Allah, bukan menjadi milik pribadi. Kalau kita infak misalkan bangunan, ya, bangunan untuk kepentingan rumah tahfidz atau rumah tahsin, maka itu adalah menjadi milik Allah. Tapi kalau misalkan sedekah atau hibah ini diberikannya hanya kepada siapa? Hak miliknya menjadi penerima sedekah, ya. Kita ngasih uang kepada orang fakir si fulan, berarti hartanya jadi milik si fulan. Kita ngasih pemberian kepada anak yatim, jadi anak yatim. Ya, belum tentu misalkan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang baik, ya. Tapi kalau wakaf ini berarti milik Allah, harus dimanfaatkan betul-betul untuk kepentingan sosial. Kemudian dari sisi objek barangnya, ya, dari sisi objek barangnya, objek wakaf itu biasanya kekal, ya, dan tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak yang lain. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak mesti kekal, ya. Kemudian dari sisi pengelolaannya, kalau wakaf ini diserahkan kepada administrator yang disebut dengan nadir, ya, dan istilahnya nadir wakaf, ya. Kalau zakat kan istilahnya ada amil, ya. Jadi kalau dalam wakaf istilahnya adalah nadir. Nadir ini yang akan mengelola wakaf itu mau diapakan, ya, mau diperuntukkan untuk apa? Untuk pembangunan pesantren atau pembangunan sekolah, ya, ataupun pembangunan masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam sedekah atau hibah, pengelolaannya itu adalah diserahkan kepada si penerima. Terserah, ya, kalau kita sudah berinfak, kita sudah bersedekah, dia mau apakan uang itu terserah. Ya, mau dipakai buat kebutuhan sehari-hari, atau mungkin barangkali dia infakkan lagi kepada orang lain. Nah, ini beberapa hal, ya, yang membedakan antara wakaf dengan sedekah, ya. Walaupun sama-sama pemberian untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak perbedaannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan beberapa rukun wakaf, ya. Kemudian ini ada ketentuan, ya, ada syarat wakaf. Kemudian harta benda yang diwakafkan. Saya mau langsung kepada jenisnya, ya. Ini kira-kira Ustaz, saya kalau mau berwakaf bentuknya seperti berdasarkan peruntukan. Jadi secara umum, ya, berdasar peruntukan ini, wakaf ini ada yang namanya wakaf ahli atau wakaf untuk keturunan, ya. Ada juga wakaf untuk kepentingan umum atau wakaf khairi. Jadi boleh kita berwakaf, tapi nanti peruntukannya untuk anak-anak, ya, pengelolaannya untuk lingkungan sendiri, untuk keluarga. Nah, ini harus dari awal ketika kita melakukan wakaf apapun, ya. Misalkan saya ini punya
tanah ya, tapi saya mau saya wakafkan tapi untuk keluarga. Berarti nanti pihak keluarga boleh itu memanfaatkannya. Ya. Jangan sampai wakaf kita ini wakafnya wakaf khairi ya, untuk umum sosial, tapi ternyata dalam pengelolaannya itu hanya dimanfaatkan oleh sebagian orang saja atau untuk keluarganya saja, anaknya ya, atau mungkin mantunya atau mungkin cucunya dan lain sebagainya. Itu aja itu sampai turun temurun itu. Padahal dari awal wakafnya adalah wakaf khairi untuk semuanya. Harusnya kalau dari awal itu adalah wakaf khairi, maka peruntukannya adalah untuk semua. Orang lain harus ikut andil ya. Pemanfaatannya bukan hanya untuk keluarga. Kecuali kalau dari awal memang dia ingin mewakafkannya untuk keluarga. Nah itu boleh. Kemudian dari sisi jenisnya ya, ini benda ada istilahnya wakaf benda tidak bergerak ya. Misalkan Bapak Ibu punya tanah ya, yang menjadi hak milik atau HJB, boleh diwakafkan. Ada tanah 1 hektar misalkan di daerah mana gitu, ini daripada saya kebanyakan tanahnya, mendingan saya pakai aja, saya wakafkan saja nih untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam atau untuk pesantren ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sifatnya adalah bangunan ya. Bapak Ibu punya rumah banyak gitu ya, rumahnya ada 5 ya. Di komplek ini misalkan ada 1, sana lagi ada 1 ya. Yang lainnya daripada disewakan gitu ya, disewakan paling ya keuntungannya seberapa ya, itu pun kadang suka nombok buat perbaikan dan lain sebagainya, mendingan diwakafkan ya, diwakafkan untuk kayaknya nih untuk pesantren bagus, atau untuk rumah Quran bagus, untuk rumah tahsin, itu pahalanya selalu mengalir Bapak Ibu sekalian ya, pakai buat anak-anak ngaji dan lain sebagainya. Kemudian juga tanaman ya, bisa juga ya, tanaman ataupun benda lain yang berkaitan dengan tanah ya, punya perkebunan apa itu, perkebunan teh, punya perkebunan jati dan lain sebagainya, itu juga bisa kita wakafkan. Jadi yang kita wakafkan itu pohonnya saja Pak, tapi tanahnya tetap menjadi milik kita, bisa juga. Nah kemudian juga ada istilahnya benda bergerak selain uang. Nah, ini banyak nih. Ini ada air dan bahan bakarnya ya. Jadi ada salah satu pengusaha itu di daerah Pekalongan ya, Pekalongan bukan Pekalongan, sebelahnya Pekalongan itu apa? Daerah apa setelah Pekalongan itu Pak? Iya Pak? Batang, ya, tepatnya di Kabupaten Batang itu ada pengusaha ya, kemudian dia mewakaf, dia punya pom bensin Pak, dia mewakafkan itu satu ininya Pak, apa namanya? Jadi dia nggak wakafkan semuanya di satu bensin, kan dia biasanya satu pancurannya satu pancurannya dia wakafkan untuk pesantren ya, dia wakafkan untuk pesantren. Jadi dia nggak ngambil, tapi dia manfaatkan sampai berapa tahun untuk kepentingan pesantren ya. Jadi Masya Allah ya. Yang lainnya tetap ya buat pemasukan sendiri, tapi ya satu khusus ini memang saya wakafkan gitu. Jadi keuntungannya nggak masuk ke rekening pribadinya, tapi langsung peruntukannya untuk kegiatan pesantren. Kemudian ada juga wakaf kekayaan intelektual ya, bisa yang punya karya buku ya, yang punya apa penemuan-penemuan apa, itu juga bisa kita wakafkan. Ini diantara yang dilakukan oleh salah seorang ulama dari Mesir itu Dr. Yusuf Qaradawi Pak. Beliau ini mewakafkan buku-bukunya. Jadi kalau ada yang mau menerjemah bukunya itu nggak perlu izin, ya itu langsung diwakafkan. Silahkan yang mau menerjemahkan ke berbagai bahasa itu langsung diwakafkan. Kemudian ada beberapa hal lain, termasuk adalah sekarang benda bergerak berupa uang, itu juga bisa kita lakukan.
Jadi berwakaf itu tidak mesti harus kita punya aset 1 hektar dulu, punya tanah 1 hektar dulu, punya uang banyak dulu, tapi dengan cara apa? Dengan cara ya seberapa, bisa 100.000 ya, bisa 200.000 ya. Sekarang alhamdulillah ya, beberapa lembaga keuangan syariah juga sudah membuka yang bekerja sama dengan lembaga syariah yang mau berwakaf ya, di beberapa bank syariah juga sudah mulai buka yang diamanai sebagai pengelola dan atau nadir. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin memperkaya, ya, ingin didiskusikan, kami persilakan. Bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mohon penjelasannya. Kalau saat ini kan suka banyak website atau televisi yang mengatakan saya akan mewakafkan diri saya. Itu seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana Islam memandang hak paten? Nah, apakah ini diperbolehkan? Maksudnya mewakafkan hak paten, Pak? Apa? Mematenkan? Iya. Iya, hak ciptanya. Ya. Pertama terkait dengan ungkapkan, ya sering mungkin kita mendengar ya, saya wakafkan diri saya untuk kepentingan negara ini. Ya. Ya, ini ungkapan ya, salah satu ungkapan bahwa beliau-beliau ini adalah bersiap ya untuk perjuangan sepenuh hati. Jadi memang dirinya itu udah benar-benar diwakafkan untuk Allah ya. Jadi seluruh kegiatan-kegiatannya memang diwakafkan untuk kepentingan-kepentingan agama Allah ya. Nah, jadi tapi perlu hati-hati juga tuh Pak ya kalau sudah bilang seperti itu. Ya, ini bisa jadi janji ya. Dan janji itu harus dipenuhi ya. Jangan sekedar ungkapan-ungkapan verbal dari mulut kita ya. Kalau kita sudah menyatakan diri kita saya wakafkan, berarti harus siap-siap itu berjuang gitu ya, berjuang untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, memberikan kebijakan-kebijakan yang baik gitu. Nah ini kan sekarang yang repot itu kadang ungkapannya saja saya wakafkan tetapi ternyata kebijakannya atau hal yang lainnya tidak sesuai ya. Ini bagian daripada ungkapan Pak, bahwa dirinya itu siap ya, dirinya itu siap diwakafkan untuk berjuang ya, istilahnya untuk berjuang. Kemudian yang kedua terkait dengan hak paten ya. Ya, hak paten ini kan bagian daripada harta Pak. Ya, kalau dalam Islam itu kan harta itu tidak harus identik dengan uang dan lain sebagainya ya. Hak kepemilikan seperti hak paten ini itu bagian juga daripada harta, dan itu boleh Pak selama bahwa itu memang murni milik kita ya. Misalkan kita punya punya penemuan apa gitu ya, kemudian kita patenkan, nah itu boleh. Apalagi untuk kondisi saat ini itu sudah menjadi semacam kebutuhan Pak. Karena kalau tidak dipatenkan orang seenaknya ya seenaknya, padahal itu adalah penemuan Bapak misalkan, tiba-tiba ada orang lain tahu wah ini menarik kemudian dipatenkan ya. Selama itu adalah hasil karya sendiri ya, bukan milik orang lain, maka sah saja Pak, itu akan menjadi harta milik kita gitu. Statusnya akan menjadi milik kita. Nah, jadi boleh. Iya. Boleh nggak tanah wakaf diukur atau dijual dan uangnya untuk masjid? Iya. Bagaimana hukumnya wakaf yang dijual? Ya. Secara umum dalam prinsip wakaf itu tidak boleh wakaf itu dijual. Ya, secara umum nih prinsipnya. Kecuali kalau ada
kecuali kalau ada alasan syar'i ya. Misalkan karena ada kepentingan untuk pembangunan jalan tol. Ini kan maslahat umum nih Pak. Masalah umum ya, tidak mungkin ini satu-satunya jalan ya, harus melewati misalkan masjid ya, atau melewati tanah wakaf ini ya, ini boleh ya, boleh dipindahkan, atau mungkin dipindahkan karena lebih baik ya. Misalkan kalau di tempat ini justru kurang berkembang, supaya misalkan lembaga pendidikan ini semakin berkembang, semakin besar ya, manfaatnya di sana lebih besar, kemudian dia pindahkan ke tempat lain. Nah, itu boleh dengan ketentuan ada landasan yang jelas. Jadi boleh saya tanahnya tadi dijual untuk uangnya untuk masjid. Oh ini ya, itu harus diganti dengan ini tanah itu dulu peruntukannya untuk apa? Ya. Peruntukannya harus, misalkan tanah itu dulu peruntukannya untuk apa? Jadi nggak boleh misalkan kalaupun mau dijual harus dibelikan tanah lagi. Ya kalau dijual dibelikan tanah lagi. Dulu ketentuannya apa? Misalkan wakifnya dulu yang mewakafkan ini untuk kepentingan masjid, maka harus dibangun masjid. Karena salah satu ketentuan syarat sahnya itu adalah sesuai dengan akad wakifnya dulu. Ya, nggak boleh misalkan waktu dulu diperuntukkan untuk masjid ya, kemudian dipakai untuk tempat yang lain, atau misalkan dijual kemudian dimanfaatkan untuk orang lain, itu tidak boleh ya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Ya. Maaf nih, mungkin kalau masjid kita ini kan pertamanya kan wakaf dari Arab. Terus kemudian dibongkar. Jadi susah ini. Nah, apakah pemberi wakaf yang pertama itu masih dapat mengalir wakaf? Ya. Iya. Jadi ketika walaupun secara fisik ya memang sudah tidak terlihat, tapi pemilik pemberi donatur utama yang wakaf ini masih punya istilahnya masih mendapatkan pahala ya, masih memiliki saham ya. Walaupun secara fisiknya barangkali sudah dirubah ya, sudah berubah, tetap dia masih punya saham lah istilahnya itu. Jadi tidak hilang. Jadi walaupun secara bangunan fisiknya sudah tidak ada, kemudian dia enggak. Justru ini semakin besar karena dia yang mengawali itu Pak, yang meletakkan pertama kali ya, selainnya kan beliau. Dia semakin berkembang, dia tetap bisa mendapatkan aliran pahala. Jadi nggak apa-apa ya, misalkan kalau dulu mungkin kecil ya sedikit, masyarakatnya sudah semakin banyak, kemudian orang-orang berbondong ingin sholat di masjid dan lain sebagainya, ya kemudian dikembangkan. Malah ini lebih utama lagi Pak ya, daripada dipertahankan segitu malah sholatnya sampai keluar, justru ini lebih utama lagi dikembangkan. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan dari kajian Al-Quran Al-Azhar pada kesempatan kali ini. Namun saja kita belajar pada akhir selanjutnya, yaitu pada doa kepada Ustaz Nabi. Silakan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan barokah ya. Pertemuan yang
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita